but it's absolute. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang untuk kita semua. Terima kasih pemirsa SSC Podcast 467 SMA Negeri 2 Sidrap. Ini adalah edisi spesial pada pagi menjelang siang hari ini. Kita kedatangan tamu Bapak Kepala Cabang Dinas Wilayah 4 yang membidani Wajo, Sidrap, dan Sopeng. Kita sambut Bapak Dr. Setarami MSc. Selamat siang Pak. Selamat siang. Sehat Pak? Alhamdulillah. Jauh-jauh Pak ya ke Sidrap. Iya. Iya. Tugas. Selama Bapak memimpin wilayah 4 mungkin bisa diberi gambaran sedikit Pak tentang wilayah 4 ini seperti apa Pak? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Para pemirsa, sekarang ini saya berada di studio khususnya SMA 2 Sidrap. Iya. Alhamdulillah kesempatan ini saya sempatkan diri untuk berada di tempat ini karena ada rangkaian MKKS yang dilakukan oleh SMA, SMK, SLB Kabupaten Sidrap. Betul. Dan alhamdulillah saya kurang lebih sudah 9 bulan jadi Kepala Cabang Dinas Wilayah 4 yang meliputi 3 kabupaten ini, Wajo, Sopeng, dan Sidrap. Dan harapan kami setelah melihat secara keseluruhan ketiga kabupaten ini, alhamdulillah teman-teman baik itu kepala sekolah, guru, dan tendiknya mereka bisa diajak bekerja sama dengan baik. Syukur. Jadi itu yang membuat kami sebagai cabang dinas itu termotivasi terus untuk selalu senantiasa bersilaturahmi dengan kepala sekolah yang hebat, guru-guru yang hebat, dengan tendik yang hebat-hebat. Alhamdulillah. Selanjutnya Pak, ini mengenai masalah sudah 9 bulan dan alhamdulillah SMA 2 ini ada pemimpin baru juga Pak. Ini 1 bulan terakhir ini. Dan sekolah kami ini kan SMA 2 Sidrap Pak, lewat kepemimpinan Pak Siswadi itu sudah menjalankan IKM Pak, implementasi kurikulum merdeka kategori mandiri berubah Pak. Seperti apa itu Pak harapan Pak cabang dinas Pak? Baik, jadi sekarang masih ada penginputan ya untuk atau akses untuk pemilihan IKM itu implementasi kurikulum merdeka sampai 31 Maret ya 2023. Oh, iya, Pak. Dan harapan kami setelah melihat secara keseluruhan daripada sekolah-sekolah yang sudah ber-IKM yang memang pada dasarnya ada 3 pilihan itu, mulai IKM mandiri belajar. Betul, yang hakikatnya masih menggunakan kurikulum 2013. Betul Pak. Ada mandiri berubah yang harus sudah menggunakan IKM Merdeka Belajar itu. Dan ada mandiri berbagi yang kalau di wilayah 4 itu ada SMA 4 Wajo, itu pilihannya mandiri. Betul, Pak. Berbagi. Nah, dari itu pengalaman kami bahwa sebenarnya kalau sudah ber-IKM itu minimal rohnya itu IKM harus dijalankan dari setiap sekolah. Wah, roh Pak ya? Rohnya itu harus dijalankan setiap sekolah. Nah, kalau pilihan kita ada di IKM mandiri berubah, harus nampak sekali itu pilihannya. Bukan hanya program sekolah penggerak yang harus memamerkan. Berarti atau IKM juga didorong Pak ya? Iya, harus didorong itu yang mandiri berubah, mandiri berbagi. Betul. Harus didorong itu menampakkan karya atau hasil panennya yang setelah dilakukan ini kurikulum merdeka atau implementasi kurikulum merdeka. Nah, oleh karena itu untuk harapan kami setelah memantau perjalanan ya kurang lebih ini boleh dikata 1 semester ya jalan itu. Betul Pak. Itu kami hanya betul-betul mengharapkan sekali supaya
semua personil, ya, semua personil sekolah, kepala sekolah, guru-gurunya, tendiknya, semestinya harus memahami bukan P5-nya ya, Betul, Pak. tapi P3-nya. Apa itu P3, Pak? Profil pelajar Pancasila. Oh, iya. Kan ada 6 elemen penting di situ. Betul, Pak. Harus dipahami. Ya kondisi sekarang ya. Iya. Itu profil pelajar Pancasila itu ada elemen tentang bagaimana keimanan, ketakwaan dan berakhlak mulianya itu kita semua. Kedua, berkebinekaan global. Kebinekaan global. Ya, harus dipahami, dimaknai dan diimplementasikan. Ya. Ketiga, gotong royongnya. Wah. Nah, keempat, Kebersamaan. ya mandiri. Benar sekali, Pak. Ya, kelima itu Berpikir kritis. berpikir kritis atau bernalar kritis. Iya. Ya, yang keenamnya itu kan kreativitas. Bagaimana kreatifnya itu Wah. setelah kita laksanakan ini. Berarti Ya. beda tangan, beda kreativitas, Pak. Betul. Oh, Kita harapkan iya. begitu. Jadi beda kepala, beda tangan, beda kreativitas ya. Betul sekali, Iya. Pak. Nah, jadi kita mengharapkan sekali yang pelaksana P5 itu ya supaya mampu betul memaknai ya Betul. dari setiap elemen-elemen itu. Jadi elemen-elemen itu kan ada indikator-indikatornya. Betul sekali, Ya, Pak. ya seperti beriman, bertakwa kepada Iya. Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Benar. Itu kan orientasinya bagaimana peserta didik kita. Contoh kecil saja, misalnya ada karyanya buat makanan atau minuman. Pada saat dia minum, janganlah minum berdiri, Betul janganlah sekali. makan berdiri. Akhlaknya itu kan harus duduk. Nah, poin pertama, Pak ya. Ya, begitu. Betul sekali. Itu berakhlak mulia. Kalau sekolah kami ini kan, Pak, sudah masuk P5 yang ketiga. Oh iya, Tadi saya dengar, Pak, katanya ada persoalan sampah plastik juga kan, Pak ya, Betul. yang jadi himbauan saat ini. Itu sudah kami jalankan di tahun pertama. Kira-kira gimana itu, Pak, aplikasi Iya. aturannya, Pak? iya kan ini program prioritas daripada Bapak Gubernur. Iya. Bagaimana lingkungan sekolah kita bisa bersih. Betul. Ya, jadi ada 3 indikator utama di situ, yaitu mulai toiletnya harus bersih, tempat ibadahnya harus bersih, solokan harus bersih. Nah, kebanyakan kan sekolah-sekolah itu kan sudah kelihatan nampak hijaunya apa toh? Oh iya, Nah, betul, sudah Pak. nampak sekali itu, karena sekolah juga diharapkan itu ada namanya sekolah hijau dan produktif. Betul. Jadi banyak daun-daunan, tapi yang kita harapkan ini supaya sampah-sampah yang di luar daripada daun-daun itu kita antisipasi. Oh iya, Pak. Seperti sampah plastik itu kan jangan kita biarkan tercecer mulia gitu, sampah kita injak-injak saja. Betul Gimana sekali. antisipasinya dari semua stakeholder yang ada di sekolah, Iya. mulai dari kepala sekolahnya, gurunya, siswanya, tendiknya, untuk ya memindahkan itu sampah ke tempatnya. Ada namanya bank sampah kan? Bang, betul. Nah, Ada bank itu. sampah, Pak ya. Ya, ini bank sampah bagaimana kita bisa produktivitasnya? Kita lihat produktifnya. Jadi mungkin ada semacam klaim kita atau Betul. apa namanya langganan kita untuk ambil sampah itu kan? Iya. Ya, kita memanfaatkan semua Kalau itu. di sekolah kami ini, Pak, memang berat, Pak. Kurang lebih 250 kilo itu, Pak. Per? Dalam 3 bulan, Pak. Oh, dalam 3 bulan. Jadi kita rata-ratakan sekitar 60 kilo sampah plastik, Pak, Ya. per bulan. Nah, per kilonya itu berapa? Biasa kan ini sudah kita jual. Itu dijual, Pak, dan hasilnya dibelikan sapu, tempat sampah. Itu kita lakukan, Pak. Iya. Terus yang terakhir, Pak, yang akan saya sampaikan, ini kan kami sudah juga kewirausahaan, Pak. Iya. Kewirausahaan, kami butuh statement point. Itu tema juga ya? Tema, Pak. Oh iya. Yang waktu itu, Pak, Kepala Cabang Dinas hadir juga. Oh iya. Ada sempat bernyanyi juga, Pak. Iya. Iya. Dan yang terakhir sekali ini ada muatan kearifan lokal, Pak, yang kami hadapi sekarang. Yang kami rancang ini adalah tentang bagaimana melestarikan budaya, dan nanti akan kami jadikan satu karya buku, Pak. Dan kami butuh masukan-masukan Bapak, wejangan Bapak untuk kearifan lokal nanti ini akan kami garap ini, Pak. Gimana, Pak? Oh iya. Jadi betul itu ya. Itu ada tema kearifan lokal. Itu kalau kita di daerah Bugis itu kan ada biasa barasanjinya. Betul. Iya. Ada mamanu-manuna. Ya. Oh,
ada dalam pernikahan Pak. ya pernikahan. Ya, betul sekali. Kemudian apa lagi tuh ya? Nah, jelasnya apa dendangnya. Ya, betul. Itu kan banyak. Itu perlu kita lestarikan. Iya. Tapi tetap kita menginginkan ada ending baru. Iya. Artinya intelektualnya kita harus lihat. Betul. Jangan seperti betul bahwa orang tua kita seperti begini dulu begini. Jadi Berarti kita harus bernalar kritis Pak. itulah iya. manfaatkan itu elemen itu bernalar kritis. Betul Jadi, sekali. jangan sampai kita lagi terlibat dengan hal-hal misalnya yang tidak bisa dilakukan bertentangan dengan agama. Betul. Itu yang kita harus Luar biasa ya, Pandi ya. ya kita harus lihat dengan cermati dengan baik itu Iya. karena ya itu dikhawatirkan nanti anak didik kita ikut-ikutan. Bernalar kritisnya harus jadi perhatian khusus ya Pandi. Betul sekali bernalar kritis. Ada harapan Pandi untuk anak-anak kita ini yang melaksanakan IKM, kira-kira apa harapan buat anak-anak kita Pandi? Iya. Kasih jadi jelas sekali ya. Karena selama ini kita kebelin dengan intelektual yang mulai dari kognitifnya, psikomotornya, dan apalagi satu kognitif, psikomotor dan kognitif, psikomotoriknya dengan afektifnya. Betul Pandi. Sikapnya. Nah, orientasi kami yang pertama kita lihat itu adalah afektifnya dulu ya, karakter. Ya, orientasi. Jadi kita balik itu keadaan kognitif, psikomotor dan afektif. Jadi bagaimana setelah kita ber-IKM itu kita utamakan itu afektifnya dulu. Oh iya. Jadi semua personil, baik guru, artinya apa dalam implementasinya itu jangan sampai misalnya persoalan sedikit saja karena persoalan intelektual yang dikembangkan, akhirnya sering kita memerahi anak-anak. Betul sekali. Ya, jadi betul kita harus jadi role model dengan adanya IKM ini. Marilah kita menjadi role model. Betul. Ya, menjadi contoh bagi peserta didik kita. Saya kira begitu ya. Luar biasa sekali waktu singkat kita ini dan sangat berharga buat anak-anak kita dan tentunya kami sebagai guru yang mendapat motivasi langsung dari Bapak Dr. Sertaraming MSc. Terakhir sekali dari kita ada kenang-kenangan Pak dari kita dari SMA 2 Sidrap. Ini ada buku kemarin yang kami terbitkan Pak di tahun 2023. Iya. Kami akan serahkan ke Bapak. Ada bukunya, buku kami nih Pak. Kami bertiga. Oh, Kampung Inggris. Iya. Wah, luar biasa ini. Ini pemirsa di Kampung Inggris di pusaran turbin angin Pak Barseng. Iya. Ini mix, ya? Iya. Mix ke. Bah, makasih banyak atas karyanya. Dan mudah-mudahan ini saya bisa juga perkenalkan ke teman-teman. Iya. Oke. Dan alhamdulillah Pak Prof Burhanuddin Arapa juga sudah berpartisipasi ikut mereview yang juga merupakan dosen sastra Inggris di Unhas. Iya, beliau juga memang tim TGUPP. Oh iya betul Pak Di. Prof, iya. Dan memotivasi kami untuk menulis Pak Di. Alhamdulillah. Iya. Pak Prof ini sudah ada karya dari SMA 2 Sidrap atas dorongan dari Pak Prof sehingga tercipta karya ini. Makasih. Insya Allah kami akan sampaikan dan kami akan siarkan nanti Pak Di. Oh iya. Makasih ya. Iya. Sekian podcast kita dan ini sangat berguna dan kami ucapkan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you again.